وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, umur yang panjang, nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari saja saya lanjutkan perkenalan diri. Nama saya Sheila Zahra, bisa dipanggil Ustazah Sheila. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Jangan lupa simak videonya sampai habis. وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab yang mengandung hidayah untuk kebaikan dunia dan akhirat, kitab yang menjelaskan kebenaran dengan sangat terang, kitab yang menjadi furqan, pembeda antara hak dan batil, petunjuk, kesesatan, orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang celaka. Tahukah akhwati, Al-Quran dapat menyebabkan kita masuk surga atau masuk neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika," dan Al-Quran bisa menjadi penolong bagi dirimu atau sesuatu yang membinasakan dirimu. Makna dari hadis tersebut ialah bahwasanya kondisi seseorang hamba bersama Al-Quran itu satu di antara dua kemungkinan. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi penolong bagi dirinya, atau yang kedua, Al-Quran justru yang akan membinasakan dirinya. Sungguh sangat berbahagia jika seorang mukmin yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mempelajari Al-Quran. Sungguh sangat bahagia dan gembira ketika hati kita diberikan kekuatan untuk mempelajari Al-Quran. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke pembahasan inti kita, yaitu pertama tentang keutamaan mempelajari Al-Quran, yang kedua keutamaan membaca Al-Quran, dan yang ketiga keutamaan menghafal Al-Quran. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا. Yang pertama, menjadi muslim yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maksud dari belajar Al-Qur'an di sini yaitu mempelajari cara membaca Al-Quran. Dalam hadis ini menyebutkan bahwa mempelajari Al-Quran adalah paling utama. Mempelajari Al-Quran adalah belajar membaca Al-Quran dengan disertai hukum tajwidnya, makhorijul huruf, agar dapat membaca Al-Quran secara tartil dan benar, seperti ketika Al-Quran diturunkan. Karena Allah dan Rasul-Nya sangat menyukai seorang muslim yang pandai membaca Al-Quran. Jadi, bayangkan saja luar biasanya mempelajari dan juga mengajarkan Al-Quran. Maka dari itu, Ananda akan menghargai benar keindahan kata di dalamnya. Yang kedua, Al-Quran akan memberi syafaat pada hari kiamat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahul Muslim. Bacalah Al-Quran karena ia akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 1337. Hadis ini memerintahkan kita agar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama harian kita.
Kelak Al-Quran akan menjadi sahabat di akhirat jika kita sudah membersamainya sejak di dunia. Jika kita menjaga kelestariannya dengan membaca dan berpegang teguh pada isi kandungannya, niscaya Al-Quran akan menjaga kita dengan memberikan syafaat pertolongan di akhirat kelak. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat suatu kaum karena Al-Quran. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Rawahul Muslim. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab mengamalkan kitab ini, dan Allah akan menghinakan kaum yang lain dengan sebab tidak mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Maknanya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat dengan Al-Quran, yakni dengan mengimaninya, mengagungkannya, serta mengamalkannya dengan ikhlas. Allah Ta'ala menjadikan mereka mulia dan terhormat baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah merendahkan serta menghinakan yang lain dengan Al-Quran, yakni mereka yang tidak mengimaninya atau beriman dengannya namun tidak mengamalkan secara ikhlas. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. Pertama, Al-Quran sebaik-baiknya perkataan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutashabihan mathani تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Tafsir dari ayat ini ialah Allah lah yang menurunkan perkataan yang terbaik, yaitu Al-Quran. Sebagian yang lainnya mirip dengan sebagian yang lain dalam kebagusan, ketetapan hukumnya, dan ketiadaan pertentangan di dalamnya. Terkandung kisah-kisah yang diulang-ulang, hukum-hukum, hujah-hujah, dan keterangan-keterangan lainnya. Pengaruh Al-Quran terhadap diri itu merupakan hidayah Allah kepada hamba-hambanya, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dengan Al-Quran. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah dari beriman kepada Al-Quran ini karena kekafiran dan penentangannya, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah dan memberinya taufik. Kedua, mendapat pahala yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 6469. 3. Mendapat kebersamaan hidup dengan para malaikat yang suci dan mulia. Rasulullah SAW bersabda, seorang yang mahir atau lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Orang yang mahir membaca Al-Quran adalah orang yang bagus dan tepat bacaannya. Adapun orang yang tidak tepat dalam membacanya dan mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Pertama, pahala tilawah, dan yang kedua, pahala atas kecapaian dalam kesulitan yang ia dapati. Keempat, ada permisalan indah bagi mukmin yang hatinya terpaut dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah al-utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah tamar atau kurma, tidak ada aromanya namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik namun ia rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah raihanah,
aromanya wangi namun rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang tidak rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah, tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5427 dan hadis riwayat Muslim nomor hadis 797. Penjelasan hadis. Seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah al-utrujah, yaitu buah yang aromanya wangi dan rasanya enak. Karena seorang mukmin itu jiwanya bagus, kolbunya juga baik, dan ia bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Duduk bersamanya terdapat kebaikan, maka seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah baik seluruhnya, baik pada zatnya dan baik untuk orang lain. Dia seperti buah al-utrujah, aromanya wangi dan harum, rasanya pun enak dan lezat. Penjelasan hadis berikutnya, adapun seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma. Rasanya enak namun tidak memiliki aroma yang wangi dan harum. Jadi seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran jauh lebih utama dibanding yang tidak membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran artinya tidak mengerti bagaimana membaca Al-Quran dan tidak pula berupaya untuk mempelajarinya. Penjelasan hadis berikutnya yaitu perumpamaan seorang munafik namun ia rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah raihanah, aromanya wangi namun rasanya pahit. Karena orang munafik itu pada zatnya jelek, tidak ada kebaikan padanya. Munafik adalah orang yang menampakkan dirinya sebagai muslim namun ia kafir. Wa iyyazubillah. Penjelasan hadis berikutnya, adapun orang munafik yang tidak rajin membaca Al-Quran, maka diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti buah hanzalah, rasanya pahit dan tidak memiliki aroma wangi. Inilah munafik yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, tidak memiliki aroma wangi, karena memang ia tidak bisa membaca Al-Quran, di samping zat dan jiwanya yang jelek dan jahat. Inilah jenis-jenis manusia terkait dengan Al-Quran. Maka hendaknya Ananda berusaha agar menjadi seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, sehingga Ananda seperti buah al-utrujah, aromanya wangi, rasanya pun enak. 5. Al-Quran sebagai obat penawar dan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. bahwa sesungguhnya Al-Quran itu merupakan penyembuh dan rahmat bagi kaum mukminin, yaitu menghilangkan segala hal berupa keraguan, kemunafikan, kesyirikan, penyimpangan, dan penyelisihan yang terdapat dalam hati. Al-Quranlah yang menyembuhkan itu semua. Di samping itu, Al-Quran merupakan rahmat yang dengannya membuahkan keimanan, hikmah, mencari kebaikan dan mendorong untuk melakukannya. Hal ini tidaklah didapatkan kecuali oleh orang yang mengimani, membenarkan, serta mengikutinya. 6. Orang tuanya dipakaikan mahkota cahaya kelak di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mempelajari Al-Quran, membaca, dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari. Dan dikenakan kepada kedua orang tuanya dua perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Hadis riwayat Hakim. Penjelasan hadis. Maka inilah bentuk bukti yang tinggi seorang anak kepada kedua orang tuanya. Jika di dunia ia tidak pernah membalas kebaikan kedua orang tua dan memberikan kesenangan hidup pada keduanya, maka balasan di akhirat ini lebih mulia. Penjelasan hadis selanjutnya, di saat manusia lain tidak mendapatkan perlindungan dari azab Allah sedikit pun, kedua orang tua ini justru dimuliakan dengan hadiah mahkota cahaya yang sinarnya terang benderang bagaikan sinar matahari. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال.
menghafal Al-Quran mempunyai keutamaan di dunia dan di akhirat. Keutamaan di dunia diantaranya adalah nikmat Rabbani yang datang dari Allah, yang menjanjikan kebaikan, keberkahan, dan kenikmatan dan ilmu bagi penghafalnya. Dan para penghafal Al-Quran mendapatkan tashrif nabawi, penghargaan khusus dari Nabi. Dan seorang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang terhormat merupakan keluarga Allah yang ada di atas bumi. Di akhirat kelak, selain akan mendapatkan syafaat, para penghafal Al-Quran juga mendapat kehormatan berupa tajul karomah atau mahkota kemuliaan bagi dirinya dan kedua orang tuanya. Yang pertama, Al-Quran adalah perniagaan yang tidak pernah memberi kerugian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Tafsir dari ayat ini ialah bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Quran, terlebih menghafal Al-Quran, diibaratkan seperti perniagaan yang tidak pernah merugi. Kedua, orang tuanya akan diberikan mahkota cahaya kelak di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghafal Al-Quran, mengkaji dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota dari cahaya yang sinar kimilaunya seperti cahaya matahari. Dan bagi kedua orang tuanya akan diberikan dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa kami diberikan pakaian kemuliaan seperti ini? Dijawab, disebabkan karena anakmu mengamalkan Al-Quran. Ketiga, kedudukan hafid Quran di surga sesuai banyaknya ayat yang dihafal. Rasulullah SAW bersabda, bacalah dan naiklah ke tingkat berikutnya. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia. Sesungguhnya puncak derajatmu akan dicapai hingga akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang keempat, di akhirat akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu dia berkata, ya Allah, berikan dia perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafid Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, ya Allah, ridhoi dia. Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafid Quran, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kau baca. Ibn Isa Maliki. Yes, nice to meet you. Min aina jita? Ataitu min al-Madinah al-Munawwarah. Ya, berasal dari Madinah, hadir ke Indonesia, dan ini menurut informasi ini pertama kali beliau keluar dari Madinah untuk syiar Islam, dan salah satunya adalah tempat pertama yang dikunjungi adalah Indonesia dan ada di Hafidz Indonesia. Subhanallah. Syekh Jihad Al-Malik, aifa ta'alama tariqah Quran. الطريقة اللي تعلمت فيها القرآن والحفظ. Itu maksudnya. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تسمع المقرر الذي عليك حفظه، ثم تكرره آية آية حتى تحفظه. تكرر الآية 3 أو 5 أو 7 أو ما يحلو لك، ثم تعيد سماعه حتى تحفظه، ثم تعيد تكرار ذلك المقرر كاملا، ثم تقرأه على من تريد، وفي اليوم الآخر كذلك، وتراجع المقرر الذي حفظته اليوم الذي قبله والذي معه، يعني تراجع المقررين. Saya boleh ditanya nggak, dalam kondisi, maaf sekali, kondisi keterbatasan penglihatan tunanetra, apakah ada keterbatasan juga cara untuk menghafalnya? دحين السؤال موجه لك شيخ جهاد. في حالة حفظك طبعا كل إنسان مبتلى. طبعا أنت فقدت النظر
ايش يعني ما شاء الله متحمس وتشجعت انك تحفظ القرآن؟ أوجه لهم أن يسمعوا القرآن كثيرا ويكرروه كثيرا. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسمعوه كثيرا ويكرروه كثيرا ويحاولوا أن يحفظوا، فلذلك سيكون سهلا عليهم. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد. Semoga video ini dapat memotivasi Ananda dan membangkitkan semangat Anda dalam mempelajari, membaca, dan menghafal Al-Quran. Syukron jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.